Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk pelajaran IPS. Kali ini kita masuk ke Geografis Indonesia bagian ke-9, yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, nanti setelah belajar ini kalian akan mengetahui karakteristik Indonesia sebagai negara maritim, dan kalian juga akan mengetahui karakteristik Indonesia sebagai negara agraris. Karakteristik itu adalah ciri-ciri. Jadi kalian akan mengetahui ciri-ciri negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari 3 iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropika atau iklim panas, iklim laut, iklim musim atau iklim muson, dan fokus kita di minggu lalu ialah kepada angin muson dan angin muson barat dan angin muson timur. Nah, materi kita kali ini akan membahas tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni, artinya tidak dihuni oleh manusia. Dan beberapa pulau besar di Indonesia antara lain adalah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, dan Pulau Ambon, serta Pulau Halmahera. Nah, dari nama-nama tersebut masih banyak pulau-pulau di Indonesia yang berjumlah sampai dengan 17.000 pulau. Oke, ini dia foto atau gambar dari beberapa pulau yang terbesar di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dan di antara pulau-pulau terbesar tersebut ada beberapa pulau-pulau kecil yang cukup dikenal. Kali ini kita akan coba membahas satu persatu. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Nah, Sabang letaknya di barat dan Merauke letaknya di sebelah timur. Terdiri dari atas daratan dan perairan. Inilah wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia mencapai lebih kurang 1.922.570 km persegi. Inilah luas wilayah daratan Indonesia. Kemudian ternyata luas perairan Indonesia lebih luas daripada daratannya, yaitu 3.257.483 km persegi. Ternyata luas wilayah lautan Indonesia itu lebih luas daripada daratan di Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia berikut. Lihat, ini ada peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Nah, lihat. Negara Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, hampir sama seperti Filipina, yang juga terdiri dari beberapa pulau-pulau. Agak berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Kamboja, Thailand, Laos, yang tidak terdiri dari pulau-pulau. Nah, negara kepulauan ini merupakan salah satu ciri negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kita lihat di gambar, contohnya orang-orang memanfaatkan lautan sebagai sumber mata pencaharian. Ada nelayan yang menangkap ikan di laut, dan ada juga para penambang yang mengebor minyak di dasar laut, seperti itu. Kemudian kita masuk Indonesia sebagai negara agraris. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja
Indonesia memiliki lahan yang subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia berikut. Ini wilayah daratan Indonesia dan ada tanda segitiga merah yang merupakan simbol gunung berapi yang aktif di Indonesia. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Nah, abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena banyak semburan dari abu gunung vulkanik. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau, dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja secara maksimal. Tentunya kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan di Indonesia. Lalu bagaimana Al-Quran berbicara tentang laut? Terdapat salah satunya pada surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Untuk tugasnya, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan 10 pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Di contoh sebelumnya, yang pertama ada nelayan, yang kedua ada pengeboran minyak bumi di laut. Nah, nomor 3 sampai dengan 10 tinggal kalian tambahkan. Coba kalian temukan. Pasti masih banyak pekerjaan yang berhubungan di laut. Nah, tugasnya boleh ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim melalui WhatsApp, atau langsung diketik melalui WhatsApp. Sekian saja materi kita untuk minggu ini. Minggu depan kita akan membahas Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.